Assalamualaikum sahabat podcast. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mulai pada inti podcast ini, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Vinka Asmi Fitriani. Saya adalah mahasiswi di jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baiklah, pada podcast kali ini, saya akan mengangkat tema mengenai permasalahan pendidikan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, pendidikan sangatlah penting bagi setiap negara, termasuk Indonesia. Pendidikan merupakan salah satu kunci majunya sebuah negara. Tanpa pendidikan, negara ini tidak akan mengalami kemajuan. Tentunya, pendidikan selalu mengalami permasalahan baik dari segi pemerataan, mutu, maupun efisiensi. Nah, bukan rahasia publik lagi bahwa pemerataan pendidikan di Indonesia sangatlah buruk. Masih banyak anak Indonesia yang tidak mendapatkan kesempatan untuk sekolah. Betapa menyedihkannya mendengar semua ini. Hal ini jadi karena tidak adanya fasilitas atau sekolah di daerah-daerah terpencil. Nah, hal ini juga menyebabkan banyaknya anak Indonesia yang tidak bisa membaca, menulis, maupun berhitung. Permasalahan pemerataan pendidikan ini bisa terjadi karena berbagai aspek, antara lain adanya korupsi, kurangnya tenaga pengajar, anak yang putus sekolah, bahkan fasilitas sekolah yang tidak memadai. Contohnya saja, di beberapa sekolah Indonesia memiliki ruang kelas yang tidak cukup untuk menampung seluruh siswa di sekolah tersebut. Tentunya permasalahan pemerataan pendidikan ini bisa diatasi dengan cara menggunakan gedung sekolah untuk double shift. Maksudnya mengadakan pengajaran dengan sistem bergantian pada pagi dan sore. Selain itu, kita juga bisa mengadakan sistem guru kunjung. Nah, selanjutnya Vinka akan membahas tentang permasalahan mutu pendidikan. Mutu pendidikan dipermasalahkan jika hasil pendidikan belum mencapai taraf seperti yang diharapkan. Nah, biasanya hal ini terjadi di daerah pedesaan. Biasanya, nilai anak-anak di daerah pedesaan lebih rendah daripada nilai anak-anak di perkotaan. Hasil belajar yang bermutu hanya mungkin dicapai melalui proses belajar yang bermutu. Untuk masalah mutu pendidikan, hal ini juga mencangkup masalah pemerataan mutu. Permasalahan mutu pendidikan bisa diatasi dengan beberapa cara. Ya, antara lain dengan melakukan penyempurnaan kurikulum dan penyempurnaan sarana belajar seperti buku paket. Nah, bukan hanya mutu pendidikan, namun kita juga memiliki permasalahan lain, yaitu permasalahan mengenai efisiensi pendidikan. Masalah efisiensi pendidikan mempersoalkan bagaimana suatu sistem pendidikan mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Ya, seperti ini. Semakin sedikit penggunaan atau pengeluaran, maka semakin tinggi efisiensi pendidikan tersebut. Contohnya dari permasalahan ini, suatu sekolah yang kekurangan guru seni budaya, sehingga sekolah terpaksa merekrut guru untuk mengajar pada bidang yang bukan menjadi keahliannya, sehingga menyebabkan siswa kurang mengerti apa yang disampaikan dan dijelaskan oleh guru tersebut, karena hal itu bukan merupakan bidang yang dipelajari oleh guru tersebut. Nah, coba bayangkan betapa mirisnya pendidikan di Indonesia jika terus seperti ini. Bagaimana Indonesia atau negara kita akan maju kalau guru yang tidak ahli dalam bidang tersebut
dipaksa untuk mengajar pendidikan tersebut. Bagaimana nasib anak didik? Bagaimana nasib anak didik kalau selalu seperti ini? Pastinya apa yang disampaikan guru tersebut tidak akan tercapai atau tidak akan diserap oleh siswa dengan baik. Masalah pendidikan juga memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya. Antara lain, perkembangan iptek dan seni, lajunya pertumbuhan penduduk, aspirasi masyarakat, dan keterbelakangan budaya serta sarana kehidupan. Masalah yang dihadapi dunia pendidikan sangatlah luas dan kompleks. Pertama, karena sifat sasarannya yaitu manusia. Seperti yang kita ketahui, manusia merupakan makhluk misteri yang mengundang banyak teka-teki. Selanjutnya, karena pendidikan harus mengantisipasi hari depan yang juga mengundang banyak pertanyaan. Padahal, pemahaman terhadap hari depan itu sangatlah penting, karena menjadi acuan dari segenap perubahan yang terjadi saat ini. Oleh karena itu, agar masalah-masalah pendidikan dapat dipecahkan, maka diperlukan rumusan tentang masalah-masalah pendidikan yang bersifat pokok, yang dapat dijadikan acuan bagi pemecahan masalah-masalah praktis yang timbul dalam praktek pendidikan. Nah, maka dari itu, ayo kita bersama-sama membantu pemerintah dalam mengurangi permasalahan pendidikan dan membangun generasi yang cerdas demi kemajuan bangsa Indonesia. Baiklah, sekian podcast dari Vinka. Semoga apa yang kita bahas di hari ini dapat berguna untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.